Apa bedanya zaman Pak Presiden Jokowi dengan zaman Pak Presiden SBY? Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Pada waktu zaman Pak Jokowi, 5%. Salahnya di mana? Indonesia memasuki fase baru dalam perjalanan ekonominya. Setelah melewati siklus pemulihan pasca pandemi, berbagai gejolak global, dan dinamika politik dalam negeri, pemerintah kini tengah menata ulang strategi untuk membawa ekonomi Indonesia bangkit lebih cepat. Di tengah berbagai ketidakpastian, hadir satu sosok yang kini menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan fiskal dan arah kebijakan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rapimnas Kadin 2025, yang digelar di Park Hyatt Jakarta pada 1 Desember tahun 2025, Purbaya tampil sebagai pembicara utama, membawakan materi bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia 2026, Strategi Reformasi Fiskal untuk Pertumbuhan Inklusif. Ia menguraikan analisis mendalam tentang perjalanan ekonomi Indonesia, koreksi kebijakan masa lalu, dan arah baru yang sedang dibangun pemerintah untuk tahun ke-2026. Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi pengusaha, tetapi momentum konsolidasi untuk menyinkronkan dunia usaha dengan prioritas pembangunan nasional menuju visi besar Indonesia Emas ke-2045 di hadapan para pengusaha, pejabat tinggi, hingga akademisi. Purbaya mengawali paparannya dengan membandingkan dua periode pemerintahan, sebelumnya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perbedaan fundamental kedua periode inilah yang menjadi kunci memahami mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5% dalam satu dekade terakhir. Pernyataannya yang lugas, blak-blakan, bahkan humoris, memunculkan perspektif baru yang membuat para peserta Rapimnas menyimak tanpa berkedip. Ia berkata, "Ini saya sudah ngomong berkali-kali, tapi saya ceritakan lagi di sini. Waktu zaman Pak SBY, ekonomi tumbuh 6% rata-rata. Waktu zaman Pak Jokowi, tumbuh 5%. Salahnya di mana? Di zaman Pak SBY, pemerintah tidak membangun infrastruktur besar-besaran, tetapi sektor swasta tumbuh pesat. Private sektor yang bergerak, pemerintahnya diam. Tapi waktu zaman Pak Jokowi, pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, sementara private sector justru diam. Pernyataan itu memicu reaksi beragam, tetapi juga membuka diskusi penting mengenai komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi Purbaya, pertumbuhan 6% di era SBY bukanlah keajaiban. Itu terjadi karena sektor swasta diberi ruang besar untuk bergerak. Kredit tumbuh cepat, investasi mengalir, dan pelaku usaha berperan dominan dalam menggerakkan roda ekonomi. Pertumbuhan kredit pada masa itu mencapai 22%, menunjukkan betapa kuatnya aktivitas pembiayaan bagi sektor real. Namun pada era Jokowi, meskipun infrastruktur masif dibangun dari Sumatera hingga Papua, sektor swasta tidak memberikan respon sekuat sebelumnya. Pertumbuhan kredit hanya sekitar 7%. Bahkan sempat negatif pada beberapa periode. Menurut Purbaya, hal ini menunjukkan bahwa salah satu mesin ekonomi Indonesia yakni sektor swasta sedang kehilangan tenaga. Pemerintah bergerak cepat, tetapi dunia usaha tidak bergerak pada kecepatan yang sama. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, Purbaya mempresentasikan grafik pertumbuhan M0, jumlah uang beredar di perekonomian yang, menurutnya, dapat menjelaskan dinamika ekonomi Indonesia secara sederhana dan gamblang. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan uang beredar adalah indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi. Ketika M0 tumbuh tinggi, biasanya diikuti pertumbuhan kredit dan aktivitas usaha. Ketika M0 stagnan atau negatif, ekonomi melambat, bahkan bisa terseret ke jurang resesi. Pada 2018 dan 2019, sebelum pandemi melanda, pertumbuhan uang beredar Indonesia bahkan sudah mendekati nol. 2 tahun sebelum COVID, ekonominya sudah direm. Kata Purbaya, walaupun Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana, ketika private sector tidak jalan, ekonomi nggak kemana-mana. Tumbuh 5%, itu pun rata-ratanya bisa lebih rendah. Kemudian, datanglah pandemi COVID-19 pada tahun ke-2020, perekonomian global lumpuh, pasar finansial bergejolak, dan Indonesia pun mengalami tekanan berat. Pada masa itu, pertumbuhan uang beredar Indonesia sempat menyentuh angka minus 15,3% sebuah
tanda bahwa mesin ekonomi sedang berhenti berputar. Waktu itu, fiskal dan moneter mencekik ekonomi kita, ujar Purbaya dengan nada reflektif. Ini bukan salah siapa-siapa, semua negara kena, tapi kebijakan kita saat itu memang terlalu ketat. Situasi ini mulai berubah ketika Presiden menginstruksikan Bank Indonesia untuk mengatur ulang kebijakan moneter guna mendukung pemulihan ekonomi. Purbaya, yang saat itu memberikan masukan kebijakan, menyadari bahwa salah satu langkah paling strategis adalah mengalihkan dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia menuju bank-bank komersial agar dapat disalurkan ke sektor real. Melalui kebijakan yang ia sebut sebagai pemindahan uang dari BI ke perbankan nasional, sekitar 300 triliun rupiah digeser untuk mendorong pertumbuhan kredit. Kebijakan ini terbukti efektif. Uang beredar kembali tumbuh, kredit membaik, dan sektor swasta mulai bergerak. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil keluar dari tekanan ekonomi yang berat. Pemulihan bukanlah kebetulan, kata Purbaya, melainkan buah dari kebijakan yang terencana dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Dalam Rapimnas Kadin 2025, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan serupa kembali dilakukan tahun ini ketika pemerintah mengembalikan sekitar 200 triliun rupiah dari BI ke sistem perbankan. Banyak yang mengkritik bahwa langkah itu menghabiskan uang negara. Tetapi menurut Purbaya, yang terjadi sesungguhnya adalah memindahkan lokasi uang, bukan menghilangkannya. Uang tersebut berubah bentuk menjadi deposito dan sumber pendanaan perbankan, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan kredit. Uangnya masih uang saya, ujarnya sambil bercanda. Balik, ekonomi recover, dan uang saya tetap utuh. Pemaparan ini membuat publik memahami bahwa kebijakan ekonomi bukanlah hitam putih. Ada dimensi teknis yang perlu dipahami, ada risiko yang perlu dihitung, dan ada strategi yang harus dilandasi pengalaman serta data. Bagi Purbaya, ekonomi bukan sekadar angka, tetapi pola dinamika yang bisa dipelajari melalui logika sederhana jika memahami hubungan antara uang, kredit, konsumsi, dan investasi. Lalu, apa yang menjadi strategi utama pemerintah menuju tahun 2026? Menurut Purbaya, jawabannya terletak pada konsep dua mesin ekonomi, government engine dan private engine. Selama 1 dekade terakhir, Indonesia lebih banyak mengandalkan mesin pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dan belanja negara. Namun sektor swasta cenderung bergerak pelan, terbebani ketidakpastian, inefisiensi birokrasi, hingga biaya ekonomi tinggi dalam perizinan dan investasi. Jika pemerintah mampu menghidupkan keduanya secara bersamaan, Purbaya yakin pertumbuhan 6,5% bukanlah sesuatu yang sulit. Ia bahkan mengatakan, kalau dua-duanya jalan, 6,5% itu nggak susah-susah amat. Target 7 hingga 8% memang perlu upaya lebih besar, tetapi bukan hal mustahil. Jika investasi, perumahan, manufaktur, dan hilirisasi bergerak serempak. Selain memperbaiki kebijakan, pemerintah juga membentuk tim khusus lintas kementerian untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional. Tim ini bertugas memastikan penyerapan anggaran tidak lagi terhambat, proyek strategis tidak mandek di tengah jalan, dan program afirmatif untuk UMKM serta sektor prioritas dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga akan menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap terkendali, sekaligus tetap memberikan stimulus yang diperlukan. Di sisi lain, masuknya modal asing menjadi faktor penting. Purbaya menyatakan bahwa stabilitas politik dan kebijakan yang lebih pro-investasi telah membuat aliran modal global kembali melirik Indonesia. Jika modal asing masuk secara konsisten, Indonesia dapat memperkuat cadangan devisa, menekan volatilitas di pasar keuangan, dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Tidak kalah penting, sektor perumahan menjadi salah satu pendorong konsumsi. Jika program perumahan rakyat berjalan baik, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat sekitar 5,6 hingga 5,7% hanya dari kombinasi konsumsi rumah tangga, pembangunan properti, dan pengganda ekonomi dari industri turunannya. Namun tentu saja, semua strategi itu tidak akan berjalan tanpa dukungan dunia usaha. Karena itu, forum seperti Rapimnas Kadin menjadi sangat penting. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin tumbuh tinggi tanpa kontribusi swasta. Pemerintah bisa membangun infrastruktur, memperbaiki regulasi, dan memberikan stimulus. Tetapi mesin pertumbuhan sesungguhnya berada di tangan pelaku usaha,
investor, UMKM, dan industri. Dengan paparan yang lugas berbasis data dan penuh anekdot khas gaya bicara Purbaya, forum tersebut memberikan energi baru bagi dunia usaha. Ia mengajak para pelaku industri untuk tidak hanya melihat pemerintah sebagai penentu kebijakan, tetapi sebagai mitra dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat. Ia menutup pidatonya dengan nada optimistis bahwa Indonesia sedang menuju fase ekonomi yang lebih matang, lebih adaptif, lebih inklusif, dan lebih siap menghadapi tantangan global. Pada akhirnya, strategi ekonomi 2026 bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi tentang keberanian Indonesia mengubah cara pandang dalam mengelola perekonomian. Kita tidak lagi bisa hanya mengandalkan satu mesin. Era baru adalah era kolaborasi. Pemerintah memperkuat fondasi, swasta mengakselerasi pertumbuhan, dan masyarakat merasakan hasilnya dalam bentuk lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Dengan visi ini, Purbaya mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersiap menghadapi momentum ke 2026, kalau pemerintah jalan, swasta jalan, kredit tumbuh, uang beredar sehat dan investasi bergerak, ekonomi ini bisa ngebut, katanya. Dua mesin harus hidup. Kalau dua-duanya hidup, Indonesia bisa terbang. Dan kini, mata Indonesia tertuju pada tahun 2026, tahun yang bisa menjadi titik balik pertumbuhan ekonomi nasional, menuju Indonesia Emas ke 2045.